Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di aksi nyata modul 1.1. Saya Rusmiah, CGP angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Beringin, Kabupaten Semarang. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1 ini, saya merasa bahwa pada saat pembelajaran yang saya terapkan di kelas masih melakukan pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, kegiatan ini tentunya menimbulkan hal-hal, diantaranya yang pertama adalah pembelajaran kurang inovatif sehingga siswa dalam mengikuti pembelajaran kurang aktif. Yang kedua, guru juga belum memberikan edukasi yang benar-benar menghamba pada siswa. Artinya seharusnya guru sudah bisa dan menghamba pada siswa sehingga apapun yang dibutuhkan oleh siswa dalam pembelajaran, guru sudah mempersiapkan sebelumnya, baik itu pembelajaran di kelas ataupun pembelajaran yang dilakukan di luar kelas. Pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan yang ada di Indonesia, yang pertama yaitu manusia yang merdeka. Artinya manusia hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri baik lahir maupun batin. Yang kedua, manusia yang dituntun sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kodrat zaman yang selalu berubah dari waktu ke waktu dan perubahan teknologi informasi yang begitu pesat ini mendukung untuk meningkatkan lajunya pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, guru yang menyenangkan, yang berpihak pada murid. Guru seharusnya memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, memberikan pendidikan yang mengarahkan kepada murid yang nantinya kelak mereka akan hidup bahagia dan sejahtera. Yang keempat, memiliki budi pekerti dan karakter yang luhur. Budi pekerti dan karakter yang luhur ini adalah dasar-dasar bagi siswa agar ke depan mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, yang jujur, yang bisa diberi kepercayaan untuk memimpin di masa yang akan datang. Yang kelima, pembelajaran metode pengajaran dan pendidikan dengan sistem AMONG. Ya, jadi kita harus bisa mendidik siswa penuh dengan hati nulari yang luhur, yang bisa memberikan pelayanan terhadap siswa dengan memberikan sistem AMONG untuk pendidikan yang kita terapkan dimanapun berada. Kemudian yang keenam ada trilogi pendidikan. Nah, ini adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara yang perlu kita terapkan dan perlu kita kembangkan agar pendidikan di Indonesia akan menjadi pendidikan yang maju dan akan mendapatkan tenaga-tenaga yang nantinya menjadi tenaga yang profesional, yang memiliki budi dan pekerti yang luhur untuk melanjutkan para pemimpin-pemimpin yang sudah tidak berproduktif lagi dan tentunya akan digantikan oleh para siswa-siswi generasi muda yang nantinya akan berjuang untuk menuntun dan memajukan bangsa ke depannya. Dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, saya belajar bahwa yang pertama, guru seharusnya memberikan kemerdekaan pada siswa dalam hal belajar sesuai dengan bakat dan minat mereka. Yang kedua, guru menuntun dan mengarahkan kehidupan dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman yang dihadapi oleh siswa. Yang ketiga, guru harus dan dapat melayani serta memperhatikan kebutuhan belajar siswa dari prasarana, dari hal-hal yang dibutuhkan pada saat pembelajaran. Yang keempat, guru harus dan memiliki budi pekerti dan karakter yang luhur untuk menciptakan profil pelajar Pancasila.
kepada siswa dengan membuat desain grafis poster yang menggunakan dan memanfaatkan template-template yang sudah ada di dalam Canva. Karena aplikasi Canva ini lebih mudah, lebih bervariatif, menghemat waktu, dan dapat nantinya akan menghasilkan poster yang lebih menarik dan bisa diberikan animasi sehingga nantinya akan menarik para siapapun yang melihat poster yang didesain oleh siswa tersebut. Adapun untuk perencanaan yang saya lakukan terhadap siswa adalah memberikan instruksi ataupun memberikan pemberitahuan kepada siswa menggunakan WhatsApp agar siswa-siswi membawa HP. Ya, tentunya HP itu harus memiliki koneksi internet, karena bagaimanapun juga pada saat pembelajaran apabila sarana dan prasarana yang kurang mencukupi, tentunya siswa-siswi juga harus membawa prasarana dan prasarana yang mereka miliki. Untuk persiapannya pada saat pembelajaran menggunakan aplikasi Canva, yang saya lakukan adalah yang pertama menyiapkan sarana dan prasarana berupa PC, LCD, dan HP yang sudah dibawa oleh siswa. Yang kedua, mengoneksikan PC, HP dengan internet. Ya, harus terkoneksi dengan internet kalau kita ingin menggunakan pelajaran dengan Canva. Yang ketiga, mengoneksikan LCD dengan PC untuk memandu siswa pada saat pembelajaran. Yang keempat, berkolaborasi bersama siswa untuk pembelajaran bersama dan untuk saling membantu apabila nantinya ada terkendala dengan masalah-masalah teknis yang kadang tidak kita prediksi. Kemudian yang kelima, berkoordinasi bersama untuk saling membuat dokumentasi dan melakukan refleksi. Inilah contoh pelaksanaan pembelajaran aplikasi Canva yang diterapkan pada saat kita di laboratorium. Jadi semua siswa nanti masuk ke kelas dan kita belajar bersama. Apabila siswa tidak memiliki HP, tentunya mereka bisa menggunakan fasilitas komputer yang ada di laboratorium. Walaupun laboratoriumnya tidak memiliki jumlah komputer yang sejumlah dengan siswa, tetapi kita berupaya bagaimana supaya nanti semua siswa dapat melaksanakan pelajaran secara optimal. Apa? Ini posternya. Ini adalah pada saat anak-anak sedang melaksanakan pembelajaran. Ini posternya. Poster di aplikasi Canva dengan menggunakan aplikasi yang ada di HP. Ini posternya. Guru sudah melakukan pembimbingan secara intensif siswa apabila ada kendala-kendala dan mereka kurang memahami tentang penggunaan aplikasi Canva. Guru menerangkan bagaimana menggunakan dan memanfaatkan template yang ada dari dasar sampai nanti terbentuklah atau terbuatlah produk berupa poster sesuai dengan tema yang ditentukan. Adapun hasil kreasi dari siswa-siswi pada saat belajar membuat poster adalah ini. Nah, di sini bisa kita lihat tampilan poster-poster siswa-siswi yang sudah jadi. Ada beberapa poster yang di situ bertemakan tentang evaluasi untuk waspada terhadap bencana alam. Adapun dampak aksi nyata dari yang saya buat
dibuat pada modul 1.1 dengan menggunakan pembelajaran Canva adalah yang pertama, meningkatkan inovasi dan kreativitas pembelajaran guru. Yang kedua, minat dan motivasi belajar siswa dapat ditingkatkan sehingga siswa tidak mengalami penurunan minat. Yang ketiga, dapat meningkatnya profil pelajar Pancasila pada siswa. Karena dengan pembelajaran seperti ini, siswa akan semakin meningkatkan kolaborasi, meningkatkan bersama dengan siswa lain apabila mereka mengalami kendala. Berikan materi lewat Canva, gimana Pak? Ya, kalau dari siswa ya pasti lebih menarik karena kan berarti ini adalah bagian dari pembelajaran yang beda tapi yang jelas kalau menggunakan Canva akan jauh lebih menarik daripada aplikasi. Nah, saya membuat pembelajaran dengan menggunakan media Canva bagi guru-guru teman-teman yang lain gimana? Pas ada saran supaya mengikuti yang bisa diterapkan dengan Canva? Kalau menurut saya cukup bagus, bisa juga nanti teman-teman kita atau saya secara pribadi itu menggunakan Canva, tapi kalau saya sendiri memang di Canva teman-teman bisa membuat berbagai macam presentasi dan bahan untuk presentasi, poster, dan juga bisa untuk mengedit foto, membuat slogan ataupun brosur. Selain itu juga Canva juga menyediakan berbagai template yang menarik perhatian teman-teman semuanya. Pembelajaran menggunakan slide dari Canva itu sangat menarik dan mudah dipahami oleh siswa karena selain desainnya yang dapat beragam dan menarik sekali, materinya juga mencantumkan poin-poin yang sangat penting dan mudah dipahami. Dengan menggunakan Canva, saya membuat poster lebih mudah dipahami karena gambarnya juga menarik dan juga template-nya banyak. Jadi pembelajaran dengan Canva itu mudah dipahami, menarik, template-nya juga banyak. Jadi kami template Canva itu bisa mempermudah tugas-tugas kami. Oke. Simulasi apa? Kebakaran banyak. Dan selain itu juga Canva bisa mengedit foto Video. dengan teman-teman menggunakan Dengan menggunakan Canva, saya membuat poster lebih mudah dipahami karena gambarnya juga menarik dan juga template-nya banyak. Dengan menggunakan Canva, saya membuat poster lebih mudah dipahami. Pembelajaran menggunakan slide dari Canva itu sangat menarik dan mudah dipahami oleh siswa karena selain desainnya yang dapat beragam dan menarik sekali, materinya juga mencantumkan poin-poin yang sangat penting dan mudah dipahami. Pembelajaran menggunakan slide dari Canva. Jadi pembelajaran dengan Canva itu mudah dipahami, menarik, template juga banyak. Jadi kami template Canva itu bisa mempermudah tugas-tugas kami. Jadi Terima kasih. Ini adalah Simulasi apa? dari aksi nyata modul 1 dari CGP 10 SMA Negeri 1.